Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah setelah sekian lama aku tidak membuat video, hari ini aku mengumpulkan semangat kembali untuk bisa membuat konten ibu rumah tangga. Ada rasa kangennya juga ketika sudah, hampir 2 bulan tidak membuat konten aktivitas di rumah ya, karena itu berpengaruh sekali, kepada aktivitas aku sehari-hari ini. Jadinya di rumah itu kalau tidak membuat, konten atau tidak divideoin, semangat buat beres-beresnya itu jadi berkurang, semangat buat beraktivitasnya itu kurang produktif gitu ya. Berbeda ketika kita, membuat konten beres-beres rumah atau aktivitas sebagai seorang istri, seorang ibu di rumah, itu lebih memotivasi kembali supaya kita selalu semangat beraktivitas dan itu juga, menjadikan hal yang baik juga ya. Kita sebagai seorang istri jadinya tidak bermalas-malasan dalam mengurus anak dan yang lain. Nah, hari ini tadi aku sama suami dan Mbak Im sudah jalan-jalan pagi, jalan-jalan kecil-kecil gitu ya, mengelilingi komplek di sekitaran rumah aku dan ini pulangnya mampir ke warung sayur buat belanja, mingguan. Tapi stok yang aku beli tidak terlalu banyak dan ini lebih mengutamakan sayurannya. Dan alhamdulillah segini menurut aku cukup untuk makan aku, suami, dan Baim selama beberapa hari ya meskipun nanti proteinnya belum aku beli seperti telur, ayam dan lain-lainnya nanti itu gampang bisa nyusul. Nah ini beberapa belanjaan yang tadi aku beli ini hampir 90%-nya sayuran. Teman-teman gimana nih udah mulai suka makan sayuran apa belum? Kalau misalnya belum ayo coba paksain semangat makan sayuran karena itu adalah penting dan hak tubuh kita. Kita itu harus menunaikan hak tubuh kita untuk mendapatkan sayuran, buah-buahan, makanan yang cukup, yang sehat tentunya ya. Jadi makanan itu jangan hanya saja membuat perut kita kenyang, tapi itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, beberapa hari ke belakang itu aku sempat kontrol ke dokter yang ada di Tasikmalaya dan dokter itu mengatakan bahwa kalau aku ini harus mulai hidup sehat lagi. Makanan yang baik, sayuran, buah-buahan yang cukup dan hindari atau kurangi bahkan pantang ya jauhi makanan-makanan junk food yang mengandung terlalu banyak lemak ataupun gula dan tepung-tepungan itu harus dihindari terlebih dahulu dan juga harus dibarengi dengan olahraga. Makanya tadi pagi aku jalan-jalan dulu keliling-keliling itu salah satu ikhtiar aku untuk olahraga kecil-kecilan gitu ya. Nah selain jalan kaki juga sekarang alhamdulillah aku mulai mencoba untuk senam di rumah, senam lewat YouTube gitu ya. Meskipun tidak dipandu langsung oleh, pemandu ya, tapi alhamdulillah dipandu oleh YouTube dan itu memang berbeda rasanya ketika kita pagi hari gerak, keluar energi, keringat ya, jadi badan itu, lebih enteng. Nah kemarin-kemarin itu memang ceritanya, aku pas sebelum menikah berat badannya itu sangat di bawah sekali, bisa dibilang kurus banget ya, karena, 40 pas nikah itu. Nah setelah menikah kan langsung hamil, kemudian melahirkan, menyusui, dan teman-teman juga pasti tahu ya ibu-ibu yang sudah punya anak, ketika di fase menyusui maunya itu makan aja gitu ya, lapar. Jadinya karena merasa, aku mah badannya udah kurus jadi gak apa-apa makan banyak aja, dulu mah susah banget mau menambah berat badan teh, tapi ternyata sekarang, dan Mbak Im sudah disapi,
terlalu keenakan di fase itu, makan semaunya, apapun yang aku mau aku makan, tidak dikontrol karena merasa badannya masih kecil. Dan ternyata sekarang sudah sangat berat gitu ya, beda beda jauh dari dulu. Kalau dilihat dari kebanyakan orang mungkin masih standar, masih normal ya segini, tapi karena aku awalnya itu kecil dan sekarang berat badannya posisinya seperti ini, itu sudah mulai dibilang gendut gitu ya. Jadi harus coba diturunin lagi berat badannya dengan cara itu tadi, hidup sehat, menjaga pola makan yang baik dan dibarengi dengan olahraga. Jadi yuk teman-teman, bunda-bunda di sini yang sudah mulai merasa tidak nyaman oleh berat badannya, oleh tubuhnya sendiri, mumpung kita masih muda, maka ayo kita perbaiki bareng-bareng. Langsing itu nomor 2, bonus yang paling utama itu adalah sehatnya, supaya kita sehat, supaya kita tetap bisa merawat anak kita dengan baik, merawat suami, melayani suami dengan baik, maka kita harus ikhtiar untuk tetap sehat. Nah, alhamdulillah aku juga ini udah selesai masak, dan meskipun masih tidak bisa sepenuhnya menghindari gorengan karena tadi itu goreng tempe, tapi setidaknya tidak pakai tepung terigu ya. Tempe boleh gak apa-apa digoreng dikit asal ada sayurannya. Yang paling penting kata dokter itu setiap kita makan harus ada sayurannya gitu. Dan aku juga ini selain tadi masak toge pakai tahu, ditambah juga baby labusin. Alhamdulillah itu udah nikmat, dan ternyata mau hidup sehat itu simple dan hemat. Iya, hemat tentunya, karena kita tidak akan terus-terusan jajan semau kita. Kan biasanya kalau nggak ngontrol hawa nafsu ya, lapar dikit pengen sosis bakar, lapar dikit pengen bakso, lapar dikit pengen martabak, jadinya jajan beli-beli. Kalau gini mah enggak, lapar dikit ngemil pisang, lapar dikit ngemil jeruk, jadi cemilannya itu diganti sama buah-buahan. Nah, maaf ya teman-teman, ini suara aku sedikit serak. Ini tuh udah ada 3 minggu kalau tidak salah ya. Masih seperti ini, suaranya masih serak, tapi nggak batuk alhamdulillahnya. Jadi masih bisa ngobrol seperti biasa. Nah, ini juga aku lagi nyiapin makanan untuk suami aku bakal ke tempat kerjanya. Alhamdulillah sekarang baru pindah kantor barunya, jadi setiap pagi ini selalu aku kasih bekal supaya tidak makan sembarangan juga di luar. Jadi aku itu tiap pagi masak buat pagi dan siang. Dan ini juga untuk nanti suami makan siang di kantornya. Alhamdulillah setelah selesai masak, ini lanjut aku food prep, membereskan sayuran-sayuran yang tadi sudah aku beli. Nah, dengan food prep seperti ini juga aku udah berkali-kali bilang ya bahwa food prep itu belanja stok sayur yang ada di kulkas, menyediakan stok di kulkas itu sangat membantu kita untuk rajin masak. Beda kalau misalnya di kulkas kita itu benar-benar gak ada stok yang bisa kita pasak, pasti ujung-ujungnya beli dan keterusan beli, jadi kita itu mentok, gak pernah masak-masak gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah ada waktu luang, pergi ke pasar, beli beberapa jenis dan kita simpan dengan rapi, kita pasti akan sendirinya merasa bahwa kita itu harus masak meskipun lagi males, tapi pas ngebuka kulkas ada stok sayuran, jadi rasanya tuh sayang gitu ya kalau gak dipasak. Yang tadinya misalnya gak suka sayur, karena kita udah beli beberapa jenis sayuran, pasti akan kita pasak karena ngerasa mubazir. Kalau kita udah beli tapi gak dipasak, gak dimakan, pasti kan nantinya sayang gitu ya. Jadi itu juga salah satu tips supaya kita suka sayuran. Nah, dulu juga sebelum aku nikah, aku tuh kan ngekos pas kuliah.
kuliah ngekos, SMA ngekos, SMP mesantren, bener-bener jarang banget makan sayuran. Apalagi pas kuliah, ayam aja ya, chicken, ayam pre chicken, ayam goreng, ayam bakar, apalagi ya perayaman, pokoknya pepes ayam dan yang lain-lainnya pasti bertemakan dengan ayam. Karena kalau nggak makan sama ayam itu rasanya hambar gitu ya, apalagi makan sendirian di kosan gak ada yang nemenin, pasti ayam lagi, ayam lagi. Nah, pas setelah nikah ketemu sama suami aku yang memang suami aku itu suka sayuran karena mama mertua aku itu suka sayuran juga ya. Jadi sudah dibiasakan makan sayur terus. Jadi akunya itu kebawa gitu ya, kebawa sama suami. Suami suka sayur jadinya harus masak sayuran terus dan alhamdulillah sekarang jadi suka juga. Dan memang beda gitu ya kerasanya. Badannya itu lebih sehat dulu sebelum nikah. Qadarullah juga mungkin ya dari pola hidup yang kurang sehat itu, kurang makan sayuran, sering banget sakit-sakitan. Tapi alhamdulillah sekarang semenjak menikah karena ada asupan sayuran dan buah-buahannya, alhamdulillah agak kurang gitu ya. Jarang deh alhamdulillah. Dan setiap harinya itu di rumah, kalau di rumah aku itu selalu ada pisang. Suami aku tuh suka banget pisang dan sekarang Baim juga jadi ikut-ikutan suka pisang. Kalau bangun tidur itu yang dicari pasti pisang. Makan pisang gitu, pisang atau paya yang gampang-gampang aja, yang murah-murah, yang tinggal atau jeruk, udah gitu. Itu juga udah cukup. Jadi gitu ya sebenarnya kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk memulai hidup sehat maka tidak akan kita mulai-mulai. Jadi doakan ya bunda-bunda, teman-teman, mudah-mudahan aku istiqomah dalam mengupayakan hidup sehat ini demi kebaikan juga. Bolehlah makan yang memang memuaskan hawa nafsu sekali-kali, tapi ya minimal seminggu sekali lah, jangan tiap hari atau 2 minggu sekali boleh gitu. Nah buat teman-teman yang memulai hidup sehat, yuk kita bareng-bareng, jangan lupa makan sayur dan buah gitu. Terima kasih buat yang udah nonton video aku kali ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.